Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6, latihan 4.7 dari buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 119. Terdapat susunan beberapa segitiga siku-siku seperti gambar berikut. Nah, ini ada 4 buah segitiga siku-siku. 1, 2, 3, 4. Ya, soal yang A, Desi berkata, ia perlu mencari sinus 30 derajat untuk mencari panjangnya X. Apakah kamu setuju dengan Desi? Nah, coba perhatikan gambarnya ya. X itu adanya di sebelah sini. Ya, berarti pada segitiga siku-siku yang terletak di gambar paling bawah ya. Atau kalau ini segitiga siku-siku pertama, kedua, ketiga, maka X itu merupakan sisi yang terletak pada segitiga siku-siku yang keempat. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya. Lalu diketahui ini sudutnya sama dengan 30 derajat. Ya, berarti X itu merupakan sisi samping, ya kan? Sisi samping bagi sudut acuan yang diketahui di soal. Kalau ini sisi samping, berarti ini adalah sisi depan, ya kan? Kalau ini sisi samping, ini sisi depan, maka ini adalah sisi miring. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan mencari perbandingan trigonometri sinus ya, Desi itu bisa menghitung berapa nilainya X? Jawabannya tentu saja adalah tidak ya. Berarti secara tidak langsung jawaban dari soal yang A, apakah kamu setuju dengan Desi? Jawabannya adalah tidak setuju. Nah, karena Desi salah ya. Mestinya bukan menggunakan perbandingan trigonometri sinus tetapi kosinus. Jadi begini, kalau sinus ya, sin theta atau langsung aja ini sin 30 derajat gitu ya, ini sudut istimewa. Itu kan rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jadi sin 30 derajat itu nilainya sama dengan setengah ya, harus dihafalkan. Lalu untuk sisi miring ini bisa dihitung. Ya, diketahui di sini panjang sisi miring pada segitiga yang pertama sama dengan 4. Otomatis nanti panjang sisi miring pada segitiga yang keempat yang terakhir ini juga bisa dihitung berdasarkan data yang ada ya. Sin 30 setengah sisi miring bisa dihitung, maka nanti Desi itu akan mendapatkan panjangnya sisi depan. Nah, padahal Desi itu ingin mencari panjangnya sisi samping. Berarti dengan kata lain ini tidak nyambung. Gitu ya, sehingga mestinya Desi bukan menggunakan perbandingan sinus melainkan kosinus. Coba. Kalau cos 30 derajat itu kan rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi samping ini panjangnya X. Berarti nanti X itu sama dengan cos 30 derajat ya, setengah akar 3 dikalikan dengan panjangnya sisi miring. Nah, ini yang benar ya. Jadi Desi mestinya menggunakan perbandingan trigonometri kosinus. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita ke soal yang B. Carilah panjang X. Nah, berarti kita gunakan kosinus ya, saya tuliskan dulu nih. Jadi pada segitiga siku-siku yang keempat ya, cos 30 derajat itu akan sama dengan sisi samping berarti X dibagi dengan sisi miring ya. Kalau ini sisi miring saya beri nama saja misalkan atau dari sini ya, ini P, ini Q, nah misalkan ini R ya. Berarti nanti cos 30 derajat sama dengan X per R ya. Supaya X ini bisa dihitung, maka kita harus menghitung terlebih dahulu berapa panjangnya R kan begitu. Untuk menghitung panjangnya R, ya kita mulai dengan menghitung panjangnya P. Nah, berarti kita ke segitiga siku-siku yang pertama. Ini saya beri tanda ya supaya kelihatan. Ini segitiga siku-siku yang keempat. Sekarang kita menuju ke segitiga siku-siku yang pertama. Ya, kita pelan-pelan aja. P ini adalah sisi samping. Ya kan, bagi sudut 30 derajat. Ya. 4 ini adalah sisi miring. Ini samping, ini miring. Berarti kembali kita gunakan cos ya. Cos 30 derajat rumusnya adalah P dibagi dengan sisi miring. Ya, sisi miringnya sama dengan 4. Berarti cos 30 derajat itu kan setengah akar 3. Ini akan sama dengan P per 4. Maka P sama dengan ini satu kesatuan ya.
Langsung dikalikan dengan 4. Berarti setengah akar 3 kali 4 sama dengan 2 akar 3. Jadi P ini panjangnya 2 akar 3. Ya. Selanjutnya kita bergeser ke segitiga yang kedua. Nah, di segitiga yang kedua, tujuan kita adalah mencari panjangnya Q. Kebetulan Q ini juga merupakan sisi samping, ya kan, bagi sudut 30 derajat pada segitiga siku-siku yang kedua. Lalu P ini sekarang menjadi sisi miring, ya, pada segitiga siku-siku yang kedua. Sehingga cos 30 derajat ya selalu kita menggunakan cosinus, ya Dek ya. Rumusnya adalah Q dibagi dengan P. Cos 30 setengah akar 3, Q-nya dicari, P-nya tadi sudah ketemu 2 akar 3. Sehingga Q sama dengan setengah akar 3 kali 2 akar 3. Ya, setengah kali 2 itu 1. Akar 3 kali akar 3 berarti akarnya hilang, tinggal 3-nya saja. Nah, berarti panjangnya Q itu sama dengan 3 satuan panjang. Kita geser lagi ke segitiga yang ketiga. Nah, nih. Pada segitiga yang ketiga berarti Q sekarang menjadi sisi miring. Ya. Lalu R, nah ini adalah sisi samping, ini yang kita butuhkan sebenarnya. Ya. Sisi samping pada segitiga yang ketiga, ya Dek ya. Berarti kembali kita menggunakan perbandingan trigonometri cos. Cos 30 derajat sama dengan R ya dibagi dengan Q. R per Q, samping dibagi dengan miring. Setengah akar 3 sama dengan R, ini yang dicari, dibagi dengan Q. Tadi Q-nya sama dengan 3 yang ini, ya. Sehingga R sama dengan setengah akar 3 kali 3. Nah, setengah akar 3 kali 3 ya sama dengan 3/2 akar 3. Nah, kita kembali ke segitiga yang keempat. Kembali ke awal. Ini tujuan awal kita kan menghitung X ya. Cos 30 setengah akar 3 sama dengan X dibagi R. R-nya tadi ketemunya adalah 3/2 akar 3. Ya, berarti X itu akan sama dengan setengah akar 3 kali 3/2 akar 3. Ya kan? Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu 2 kali 2 sama dengan 4, tinggal ditulis di sini. Nah, ini sudah ketemu. Ya. Akhirnya kita bisa menghitung panjangnya X ya. Jadi panjangnya X itu ketemunya adalah 9/4. Nah, caranya kira-kira seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.